Susi bakal dilaporkan keluarga Brigadir J ke polisi atas 2 dugaan tindak pidana. Kepastian melaporkan Susi ke polisi itu disampaikan Martin Lukas Simanjuntak pada acara Satu Meja Kompas TV yang dipandu Budiman Tanurejo. Kami sudah siapkan untuk laporannya, namun kita butuh legal standingnya, surat kuasa dari keluarga, ungkap Martin Lukas Kamis 10 November 2022. Martin mengatakan ada 2 laporan yang rencananya disampaikan ke kepolisian dengan terlapor Susi. Pertama, dugaan telah membuat keterangan palsu di bawah sumpah atau memberi kesaksian palsu yang bisa diancam pidana 7 tahun. Laporan kedua, dugaan melakukan fitnah orang yang sudah meninggal. Ada sanksi hukumnya, ungkapnya. Dia menyebut untuk pelaporan itu masih dalam proses, karena masih butuh waktu untuk minta surat kuasa. Bila itu sudah ada, akan langsung dilaporkan. Selanjutnya, Martin Simanjuntak juga merasa penampilan Susi yang berubah saat jadi saksi di Pengadilan Jakarta Selatan. Mohon maaf dengan segala hormat ya, bukan menyinggung penampilan ataupun agama tertentu. Dia menggunakan kerudung sekarang, sebelum-sebelumnya dia tidak pakai. Coba lihat di sosial media, pada saat rekonstruksi pun dia tidak gunakan. Kenapa kok tiba-tiba mendadak religius sekarang, ungkapnya. Pada acara yang sama, pakar hukum pidana Jamin Ginting mengatakan Susi bisa saja ditahan kemudian menjadi tersangka walau tidak dilaporkan. Keterangan palsu itu tidak perlu seluruhnya palsu ya. Bagian keterangan tertentu saja dia berikan tidak sesuai, palsu. Itu dianggap kesaksian palsu, ungkapnya. Dia menjelaskan kalau hakim yang sudah bikin penetapan tersangka dan ditahan, maka buktinya adalah apa yang hakim dengarkan. Jadi kalau sudah bikin penetapan oleh hakim, artinya sudah tidak perlu lagi penyelidikan. Jadi begitu ditetapkan langsung ditahan, urainya. Menurutnya untuk membuat para saksi tidak lagi berbelit-belit dan bersaksi jujur, penetapan tersangka oleh hakim bisa saja dilakukan segera agar sidang lancar. Relasi kuasa terdakwa dengan saksi. Pada sidang dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati beberapa hari lalu, terlihat ada adegan Susi langsung memeluk kedua terdakwa. Susi terpantau langsung melakukan adegan itu tanpa meminta izin kepada majelis hakim. Padahal saat itu sidang sudah dinyatakan dibuka dan berada di bawah kendali hakim. Dalam proses persidangan, kalau hakim sudah membuka suatu persidangan, semua kontrol itu ada di dalam tangan hakim, ungkap Jamin Ginting. Maka komunikasi di dalam ruang sidang seperti yang dilakukan Susi itu harus atas persetujuan majelis hakim. Saya melihat keluguan dia, karena dia nggak ngerti hukum ya, langsung dia datang. Tapi itu menjadi feedback yang tidak bagus. Itu poin yang bisa ditangkap oleh hakim dengan menilai Susi masih dalam relasi kuasa, masih tunduk sama majikan, tutur Ginting. Kondisi kuasa Susi yang di bawah Ferdy Sambo hingga terlihat jelas di ruang sidang, ujarnya. Munculkan kekhawatiran keterangan yang disampaikan mempengaruhi keterangan saksi. Contoh, dia tahu, dia mengerti kejadian tersebut, tapi dia bilang lupa. Kenapa dia lupa? Karena dalam pikirannya kalau saya sampai katakan itu, takutnya nanti akan memberatkan bosnya. Begitu bebernya. Padahal jelasnya saksi belum tahu apakah itu memberatkan atau meringankan, tapi sudah muncul ketakutan lebih dulu. Harusnya untuk menggali kebenaran material, dia kan harus memberi keterangan apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Harus diungkapkan semuanya,
ucapnya. Terkait keterangan Susi yang tergolong berbelit-belit, Jamin Ginting mengatakan ada dua kemungkinan. Pertama, karena sudah diarahkan sehingga dia tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat. Tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat tertentu yang memberatkan terdakwa. Kedua, memang atas inisiatif sendiri yang menurut pikirannya akan memberatkan, jadi tidak berterus terang. Ada dua kemungkinan seperti itu, sehingga dia tidak mau memberikan keterangan sebenarnya, walau dia tahu keterangan itu, paparnya. Kesaksian Richard Eliezer dipercaya pihak korban. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Martin Lukas Simanjuntak, menyebut dari sejumlah saksi yang sudah dihadirkan pada ruang sidang, yang bisa mereka yakini kebenarannya hanya satu. Keterangan saksi mahkota Richard Eliezer, kata Martin dalam satu meja The Forum Kompas TV. Selain Barada Eliezer, yang juga mendapat perhatian mereka adalah kesaksian dari Azan Romer, mantan ajudan Verdi Sambo. Kita lihat dari ritmenya pada saat ditanya, tidak ada jeda. Terus cara menyampaikannya juga clear, tanpa ada tekanan, ungkapnya. Catatan hasil persidangan saksi Azan Romer, juga orang yang mengungkap Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang ternyata telah jarang tinggal serumah. Verdi Sambo lebih banyak tinggal di rumah Jalan Bangka, yang keperluannya seperti baju dinas dipersiapkan oleh ajudan. Sedangkan Putri Chandrawati tinggal di rumah pribadi yang berlokasi di Jalan Saguling. Menurut Romer, Putri hanya ke rumah pribadi mereka yang ada di Jalan Bangka saat ada acara. Setiap Pak FS ke Bangka itu sendiri, Ibu di Saguling, tanya jaksa. Iya, Bapak sendiri pulang dari kantor, jawab Romer. Jaksa mempertanyakan siapa yang menyiapkan kebutuhan hingga seragam Sambo setiap hari. Biasanya langsung ajudan, habis itu berangkat, tergantung Pak. Kalau kegiatannya apa, kalau tidak kegiatan apa-apa langsung ke kantor. Biasanya juga kita ke Saguling dulu, ujar Romer.